Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Injil pada saat ini diambilkan dari Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Saya akan membacakan satu ayat sebagai ayat nas untuk saudara-saudara, yaitu pada ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupannya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini perenungan firman Tuhan bertema mengalirkan kasih. Dan saya akan memakai gambaran tentang mengalirkan kasih itu dengan ini. Ini adalah tempat minum ayam. Bapak Ibu saudara-saudara mungkin akrab dengan benda ini. Akan diisi air dan kemudian jika ayam meminum dari sini maka secara otomatis airnya akan berkurang dan berkurang. Nah, apa jadinya jika tidak ada yang meminumnya? Airnya akan tetap segini. Tetapi lama-kelamaan karena tidak ada aliran di dalamnya akan tumbuh lumut. Dan hal ini berlaku sama untuk jika Bapak Ibu mempunyai akuarium, jika Bapak Ibu mempunyai kolam atau tandon air. Artinya, jika tidak ada aliran air, maka akhirnya akan lumutan, dan kalau sudah lumutan, tidak ada yang mau memanfaatkannya, tidak ada yang mau meminumnya. Nah, gambaran ini menjadi alat bagi kita untuk merenung tentang keberadaan kita, tentang fungsi kita. Apakah kita dan gereja sudah mengalirkan kasih? Jika belum, kenapa? Ini yang harus kita renungkan, ini yang harus kita temukan dalam kehidupan kita. Ada yang tidak mengalirkan kasih, tidak mengalirkan berkat karena takut kehabisan. Ciri gereja atau orang Kristen yang takut kehabisan adalah kalau melaksanakan satu program dan program itu defisit, ribut semua, pada rame, menyalahkan sana, menyalahkan sini, dicari sampai jelimet. Tetapi jika satu kegiatan atau acara itu ternyata ada saldo plus, ada sisa yang cukup besar, semuanya tersenyum. Jalannya acara sudah tidak dilihat lagi, evaluasi semuanya baik karena ada saldo plus yang besar. Nah, kita harus menyadari, kita harus mengimani dan percaya bahwa kita ini sebenarnya melekat pada sumber air yang tidak akan pernah kering. Sumber air kita bukan galon atau tempayan, tetapi sumber air kita itu selalu melimpah. Nah, bukankah bagi pemelihara ayam yang baik, jika air di sini sudah berkurang atau habis, maka ia akan tambahkan. Bahkan belum sampai habis, sudah ditambahkan. Inilah mekanisme berkat. Kemudian yang kedua, kenapa takut untuk mengalirkan kasih? Jangan-jangan kita memang sedang tidak terhubung dengan Allah karena relasi kita dengan Allah terputus. Nah, ini pun juga kita lihat dalam kehidupan kita berjemaat. Seringkali ibadah-ibadah diikuti oleh banyak orang, gereja ramai, tetapi juga sering terjadi gereja itu menjadi klaster untuk penyebaran gosip, klaster untuk ngerasani. Orang yang sedang jatuh dalam pencobaan, sedang jatuh dalam dosa, dirasani, tetapi tidak ditulungi. Nah, ini ciri yang kedua. Mereka sedang tidak terhubung. Kemudian yang ketiga, karena banyak orang yang berpikir bahwa dengan mengalirkan itu mereka kehilangan. Dengan mengalirkan mereka itu merasa ada yang berkurang. Tetapi akan berbeda halnya jika ketika kita mengalirkan itu
kita landasi dengan motivasi bahwa kita sedang memberi kepada sesama kita. Sangat berbeda kehilangan dengan memberi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi kata kunci di dalam kita mengalirkan kasih adalah terhubung dengan sumber kasih, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Jadi gereja harus selalu terhubung dengan Kristus. Kita selalu terhubung dengan Kristus. Kita memiliki relasi yang baik dengan Kristus. Kita memiliki kepatuhan, itulah tanda kita terhubung dengan kasih Allah itu. Dan jangan lupa, untuk mengalirkan memang kadang kita ada kesulitan, tetapi ada pertolongan Roh Kudus. Jadi nothing tulus sebenarnya bagi kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk mengalirkan kasih, kita tahu sumber yang tidak pernah kering itu. Kita bisa saja untuk membagikan kasih itu kita pakai ember, kita ciduk, lalu kita mondar-mandir, tapi kita bisa kelelahan. Dan yang kita bawa juga terbatas. Kita juga bisa memakai selang, kita tancapkan pada sumber air itu, kemudian biarkan air itu mengalir. Dan percayalah, jika aliran itu semakin deras, maka Allah sendiri yang akan memperbesar selang kita. Semakin deras, semakin diperbesar, dan semakin jauh aliran kasih itu. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita percaya bahwa kita sebenarnya dipakai oleh Allah untuk mengalirkan kasih kepada sesama kita. Jadi kembali lagi, seperti tempat minum ayam ini, semakin sering berkurang, maka akan semakin sering ditambahkan air di dalamnya. Selamat mengalirkan kasih Allah kepada sesama. Tuhan memampukan dan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Kiranya melalui firman-Mu ini kami senantiasa terhubung. Kami memiliki relasi yang indah, dan kami boleh mengalirkan kasih kepada sesama kami. Mampukan kami ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.